Shalom, selamat pagi. Sukacita, amin. Kita hari ini berkumpul bersama-sama. Kita akan meninggikan nama Tuhan yang layak kita muliakan. Bapak Ibu yang masih berada di bagian belakang boleh menempati kursi bagian depan. Haleluya Yesus Tuhan. Kau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Kami masuk dalam hadirat Tuhan, memberikan hidup kami, memberikan roh dan jiwa kami kepadamu Tuhan. Bukan dengan rutinitas kami datang pada pagi hari ini Tuhan, tapi karena kami mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Satukan hati kami, satukan roh kami Tuhan. Semua jemaat kunci Daud diberkati Tuhan. Semua jemaat kunci Daud diubahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, pemuda, bahkan kami semuanya Tuhan. Berkat dan naungan daripada Tuhan melingkupi kami. Sehingga cinta kasih semakin kuat dengan Engkau Tuhan. Kami yang rindu akan Engkau Tuhan Yesus. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengundang Roh Kudus-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan hadir menjamah kami. Haleluya. Kami buka hati kami Tuhan. Kami buka hati kami. Kami yang rindu akan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sekali lagi katakan dengan iman bagi Tuhan. Terima kasih. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Sepanjang hidup kami Engkau berkati, sepanjang hari-hari kami Tuhan. Terima kasih Yesus, Allah yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita katakan sekali lagi bagi Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan terima kasih masa depanku penuh dengan harapan. Haleluya.
segala raja. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat. Mari senggol kiri kanan kita. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat. Kita mau berjoget bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang bersuka cita. Lambaikan tangan. Haleluya. Mari kita sama-sama nyanyikan. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat. Tuhan membuat orang jadi kaya. Ia merendahkan, Ia meninggikan, Ia menegakkan orang yang hina. Ia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Ia mendudukan orang pilihannya bersama dengan para bangsawan. Sekali lagi katakan, Ku hebat, Tuhanku dahsyat. Ia membuat orang jadi kaya. Ia merendahkan, Ia meninggikan, Ia menegakkan orang yang hina. Ia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Ia mendudukan orang pilihannya bersama dengan para bangsawan. Mari kita berjoget bersama-sama. Kau Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidupku. Amin. Kau Tuhan sanggup mengubah rataku kini jadi tarian indah bagi. Haleluya. Sekali lagi katakan, Kau Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan sanggup mengubah rataku kini jadi tarian indah bagimu. Haleluya. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat. Tuhan membuat orang jadi kaya. Ia merendahkan, Ia meninggikan, Ia menegakkan orang yang hina. Ia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Ia mendudukan orang pilihannya bersama para bangsawan. Katakan, Kau Tuhan, Kau Tuhan sanggup mengubah. Amin. Yes. Jadi anggur, anggur yang manis dalam hidupku. Kau Tuhan sanggup mengubah rataku kini jadi tarian manis bagimu. Mari semuanya bertepuk tangan di atas kepala. Kau Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidupku. Kau Tuhan sanggup mengubah rataku kini jadi tarian indah bagimu. Kau Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidupku. Yes, kita akan menjadi anggur yang manis. Kau Tuhan sanggup mengubah rataku kini jadi tarian indah bagimu. Rataku kini jadi tarian indah. Sekali lagi katakan, rataku kini jadi tarian indah bagimu. Tepuk tangan bersama-sama bagi Tuhan Yesus. Kamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Yes, kita berikan bagi Tuhan. Terserah Tuhan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kita serahkan kepada Tuhan. Oh, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan.
percaya yang terbaik Tuhan berikan. Amin. Oh, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, yes. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Percaya bahwa apapun yang Tuhan perbuat baik bagi kita semuanya. Amin. Siapkan hati kita, kita akan menerima firman Tuhan yang mengubahkan hidup kita, yang menjadikan kita berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, amin, Kau hadir di sisiku. Terima kasih Tuhan. Dia berkata, jangan takut, kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya kami akan setia bagi Tuhan. Yes. Melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti Engkau, sepertimu Yesus. Kau Allahku yang setia. Silakan saja berbangkit diri bersama-sama. Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji bagi kami. Yes Tuhan, kami percaya janji-Mu yang tak pernah ingkari bagi kami Tuhan. Kesetiaan
Allah Tuhan, Engkau yang berjanji, Engkau yang menepatinya. Terima kasih. Segala sesuatu terjadi dalam hidup kami tidak kebetulan Tuhan. Amin Yesus. Segala janji-janji-Mu digenapi. Amin. Bila sampai saat pagi hari ini kami ada, kami sehat, kami sukacita. Amin. Engkau menggenapi janji-Mu Tuhan. Yes. Engkau menenapi firman-Mu Tuhan. Sebab Engkau setia. Amin. Dikala kami tidak setia Tuhan, Engkau tetap setia Tuhan. Amin. Kami percaya janji-Mu, kami percaya firman-Mu Yes. Tuhan. Penyertaan-Mu bagi kami. Engkau Tuhan Immanuel, Engkau Allah yang menyertai kami pagi hari ini Tuhan. Kami percaya kekuatan firman-Mu menguatkan kami pagi ini. Kami pulang dengan sukacita, Amin. membawa berkat-berkat sukacita Amin. dari Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, terpujilah Tuhan segala Amin. Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Semua sehat, sejahtera. Amin, puji Tuhan. Pagi hari ini saya tidak berkhotbah, tapi saya mau bersaksi karena saya baru pulang liburan. Jadi saya mau bersaksi saja. Tapi sebelum saya bersaksi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat. Mungkin tanpa saya sadari, Bapak Ibu sudah membawa saya dalam doa, saya tidak tahu. Mungkin Bapak Ibu bergumul untuk saya, mendoakan saya, dan kekuatan doa itulah maka saya kembali dengan selamat. Kalau tidak mungkin saya hilang di kampung sana. Tapi pagi hari ini saya berdiri di sini karena anugerah Tuhan dan berkat doa-doa Bapak Ibu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala secara khusus sudah memberikan dorongan kekuatan nasihat yang luar biasa. Sehingga segala sesuatu yang selama ini saya khawatirkan, saya pikirkan sampai stres, sampai lambung saya juga sakit. Gara-gara persoalan, tapi Tuhan itu baik. Saya pulang dengan sukacita dan terima kasih Pak Gembala. Terima kasih juga untuk Pak Heri, hari ini tidak hadir. Tapi doa beliau juga saya dikuatkan. Dan puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Amin Bapak Ibu. Nah, ada satu firman Tuhan yang menguatkan saya, Mazmur 62 ayat 2. Berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah kekuatan. Hanya dekat Tuhan saja saya bisa tenang. Di luar Tuhan pasti saya akan hancur. Di dalam Tuhan ada kekuatan. Di dalam Tuhan ada sukacita. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang berletih lesu dan beban berat. Karena aku akan memberikan kelegaan, sentosa, damai dan sejahtera. Pikul laku yang kupasang kepadamu dan belajarlah karena aku ini lemah lembut. Maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Hanya dekat Tuhan saja saya tenang. Bapak Ibu Saudara, saya ingin bercerita. Di dalam keluarga saya, keluarga kami cukup besar. Kalau dihitung bisa satu kelurahan. Jadi satu kampung itu keluarga saya semua. Jadi kakek saya, adik dari kakek saya, adiknya lagi punya anak cucu, itu bisa satu kelurahan. Jadi kalau bangun gereja, ya gereja penuh. Satu gereja. Hanya keluarga kami. Nah tapi waktu itu tahun 97, mungkin masalahnya itu sudah semenjak ayah saya belum lahir, mungkin sudah masalah. Tapi tahun 97 itu saya rasa kok tidak tenang. Keluarga kami itu kalau dibilang cukuplah. Untuk makan cukup, untuk sejahtera cukup. Karena kakek saya ini sebelum meninggal dia udah membagi warisan, masing-masing sudah punya tanah, kapling, ini rumah, ini tanah. Kemudian bagi lagi ini kebun untuk satu, semua dapat. Dan kebun itu enggak kosong. Ditanami cengkeh, ditanami cendana, ditanami jati, ditanami apa saja, kemiri, penuh semua. Jadi kalau dilihat keluarga saya ini cukup. Enggak kelaparan. Tapi kenyataan yang saya lihat, kami kesulitan. Hanya beli beras saja susah. Padahal kami punya berkat banyak. Nggak bisa dikelola. Dan saya pikir kok begini ya. Dan setiap tahun itu kami selalu berantem. Pasti ada masalah. Dan masalah itu bukan 1-2 hari, bisa bertahun-tahun. Bahkan setiap kali bulan Desember, ayo kita ke gereja berdamai.
pendeta datang berdoa, sudah berdamai. Januari masalah lagi. Jadi setiap tahun itu masalah terus sampai saya stres. Tahun 97 saya pikir gini, seandainya kalau saya semakin lama di kampung ini, saya bisa mati muda. Karena stres. Lihat keluarga tidak akur, lihat papa, lihat adik-adiknya papa, lihat anak-anak, tidak senang, senyum-senyum. Tapi kalau ketemu itu rasanya hati ini nggak enak. Akhirnya saya putuskan, saya pindah rumah. Jadi saya nggak tinggal dengan orang tua, 97 itu saya pindah ke tetangga, masih di satu kampung. Tapi saya udah nggak enak dengan keluarga, saya pindah aja. Jadi saya cari hamba Tuhan, tinggal di rumahnya, Bu, saya tinggal di sini aja. Saya mau melayani. Kalau saya kumpul dengan keluarga, saya stres. Tahun 2000, saya pikir lagi, seandainya saya masih di sini, tambah sulit. Saya putuskan saya merantau aja. Jadi tahun 2000 saya tinggalkan kampung, pindah ke Kupang. Saya ke sana. Dan yang saya cari adalah gereja. Maka itu ayat tadi, hanya dekat Allah saja aku tenang. Lebih baik saya ke gereja daripada saya stres tinggal di gereja. Saya tinggal di gereja jadi koster tahun 2000. Jadi tugas saya adalah ya menyapu, ngepel setiap hari. Tahun 2001 saya putuskan lagi, kalau Kupang ke Alor masih dekat juga. Masih stres saya. 2001 saya pindah ke Surabaya. 2001, 2002 saya pindah ke Malang dan sampai hari ini saya menetap di Malang. Kalau saya hitung dari 97 sampai 2001, 24 tahun pelarian saya. Seperti Yunus yang diutus ke Niniwe tapi belok kiri belok kanan. Saya 24 tahun dan klimaksnya tanggal 27 September kemarin saya pulang. Saya izin ke Bapak Gembala, Pak, saya mau pulang. Jadi Pak Gembala bilang, oke, kamu harus pulang dan menyelesaikan persoalan 24 tahun, Pak. Ini sudah rumit. Dan masalah yang terjadi adalah 1 tahun kemarin adik saya bungsu menikah. Nah kalau di kampung ini kalau mau menikah harus 3 unsur terpenuhi. Yang pertama itu pemerintah, pencatatan sipil. Yang kedua gereja, pemberkatan nikah. Dan yang ketiga adalah adat. Adat ini harus ada maharnya, Pak. Tapi pada kenyataannya yang unsur kedua ini diabaikan. Yang diutamakan adalah adat. Kalau adat enggak dipenuhi enggak bisa nikah. Lah adik saya kemarin juga gitu. Wah nikahnya kita tunda, saya ngamuk loh. Ini gara-gara orang mau sejahtera kok harus ditunda. Hanya gara-gara belum bayar mahar. Nah saya lihat dalam keluarga saya, pencatatan sipil enggak ada. Pemberkatan nikah di gereja enggak ada. Lihat adatnya selesai. Mereka udah beranak cucu. Waduh ini enggak benar. Ternyata adat lebih nomor 1 dari gereja, dari pemerintah. Akhirnya saya pulang. Waktu saya pulang, ya Pak Ardian bilang cepat urus semua tiket-tiketmu, bahkan harus PCR. Waktu itu hari Sabtu Minggu, Pak Ardian bilang, wah kalau Sabtu Minggu libur, penerbangan saya hari Senin. Wah gimana ini? Akhirnya saya dapat di rumah sakit Birawa Bakti ya Pak ya, rumah sakit tentara. Di sana hasil tes saya keluar dan ternyata positif. Maksudnya positif berangkat Bapak Ibu Saudara. Saya positif berangkat. Nah dalam perjalanan saya dari Malang, Surabaya, Kupang, yang uniknya ini Pak Ardian selalu pastikan, Frans sudah sampai mana? Ini masih di Malang masuk Juanda, Frans sudah sampai? Iya Pak, saya sudah sampai. Udah mau numpang pesawat ini Pak. Sampai di Kupang pas tiba ditanya lagi, Frans sudah sampai di mana? Di Kupang Pak. Terus penerbangan selanjutnya besok pagi Pak. Oke. Pas besok pagi ditanya lagi, Frans udah berangkat? Sudah Pak, ini mau berangkat. Sampai di rumah ditanya lagi, Frans sudah sampai? Sudah Pak, saya sudah sampai rumah. Nah begini Bapak Ibu Saudara, saya baru menyadari kenapa ditanya seperti itu. Kepergian saya kali ini saya bukan pergi berlibur Pak. Saya bukan pergi kunjungi keluarga karena kangen, bukan. Kepergian saya kali ini ada misi yang harus saya selesaikan. Ada mandat yang harus saya bawa. Ada kebenaran yang harus saya bawa kepada keluarga
Dan itu peperangan rohani. Saya masih di sini saja saya sudah menderita karena peperangan rohani. Yang saya hadapi di sana bukan manusianya, tapi kuasa-kuasa kegelapan yang akan saya hadapi. Dan itu luar biasa serangannya. Saya pas tiba di bandara itu saya sudah rasa nggak enak. Perut saya ini kembung Bapak Ibu Saudara. Nggak bisa makan. Saya bilang ini, waduh ini lama-lama saya finish di kampung nggak bisa pulang. Sudah nggak enak. Dari bandara langsung saya ke rumah, setelah itu saya mandi, ganti pakaian. Saya langsung kunjungi dari ujung ke ujung. Semua keluarga, anak, cucu saya datangi mereka. Saya peluk mereka. Aduh Kak, udah lama kami rindu. Sudahlah nggak usah pergi merantau lagi. Di sini saja sudah. Tanah di sini, kelola saja sudah di sini. Iya nanti saya kembali lagi, saya juga kangen dulu. Tapi sepanjang saya mengunjungi mereka itu suasananya nggak enak Bapak Ibu. Lihat para orang tua ini rasanya saya seperti ditolak. Karena wajah mereka itu sepertinya wah ini kita perang lagi rasa-rasanya. Karena di antara semua adik-adik papa ada satu yang sangat-sangat tidak menyukai kami sekeluarga karena kami anak yatim piatu. Dan kehadiran saya itu jadi masalah. Beliau ngamuk. Dan waktu itu saya bilang sama adik saya, ini gimana ya dek? Apakah kita dua menyelesaikan persoalan ini sendiri atau gimana? Ya nggak apa-apalah kita datangi aja. Tapi rasa-rasanya orang ini mau ngangkat parang, mau kejar kita gimana? Jangan sampai kita dibantai di sana, selesai cerita. Jadi saya bingung, buntu pikiran saya. Lalu saya telepon Pak Ardian. Pak, tolong saya Pak. Solusinya bagaimana? Pak Ardian bilang gini. Karena kamu pergi dengan otoritas Tuhan, maka lebih baik kamu ke gereja, hubungi gembala sidang. Andalkan Tuhan, maka pasti beres. Akhirnya saat itu juga saya datangi gembala sidang. Saya ke gereja, hubungi gembalanya. Mereka bilang gini, aduh Pak, kebetulan sekali. Terima kasih banyak Pak. Sudah sekian tahun lamanya kami kunjungi keluargamu, gak bisa. Tidak ada jalan untuk kami ke sana. Karena sulit. Mereka juga nggak terima. Kebetulan sekali kamu datang. Iya saya datang. Saya minta tolong untuk mediasi. Karena persoalan keluarga ini. Tolong saya. Akhirnya saya hubungi gereja. Lalu hubungi lagi ketua adat. Kalau nggak ada ketua adat, repot Pak. Jadi harus ada ketua adat juga. Kemudian ketua koordinator wilayah. Kalau di sana oikos namanya. Jadi kami beberapa orang buat janji hari Jumat kami harus bertemu. Nah pas Jumat pagi kami sudah siap. Jadi beliau-beliau ini kalau pagi itu harus ke kebun. Jadi saya sudah pastikan kita harus lebih awal. Jam 7 itu sudah harus robot rumah mereka. Dan jam 7 pagi itu semua sudah datang. Dari gereja, dari ketua adat. Kami langsung ke rumah Pak. Sampai di sana hanya ada adik paling bungsu. Yang ngamuk-ngamuk itu gak ada. Ditunggu lagi, dipanggil lagi. Ketika dipanggil, yang ada, waduh mengerikan Pak. Kalau bahasanya saya terjemahkan agak ngeri. Dia ngamuk. Ngapain kalian di sini? Siapa yang suruh kalian untuk kumpul di sini? Saya ini tua adat di sini. Saya ini pemilik keluarga ini. Anak kecil kemarin kok merintah-merintah. Pokoknya kami dimarahi habis-habisan. Saya tidak akan ngurus masalah ini. Selesai, saya pergi. Saya ada urusan. Wah ngeri. Jadi pendeta juga sudah diam, ketua adat diam. Mau gimana lagi? Beliaunya sudah pergi. Yang ketua adat bilang, Pak Pendeta kalau boleh Pak Pendeta yang ke sana atau Ibu Pendeta cari dia. Atau mungkin ya bujuk dia lah supaya kita selesaikan. Terus Pak Pendeta bilang gini, kalau begitu kita pakai toga kebesaran pendeta aja ya supaya bisa nakut-nakuti. Gak apa-apa, Ibu pergi aja atau Bapak pergi aja. Aduh saya juga takut deh, soalnya orangnya emosian. Kalau gitu Pak ketua adat aja, gimana Pak? Iya sih saya juga bisa, cuman rasanya ini gak enak ya. Jadi jalan buntu. Akhirnya saya putuskan, yang masalah adalah saya dan saya yang akan datangi dia. Apapun persoalannya saya akan ke sana.
Saya langsung ke rumahnya. Sampai di sana ada istri, ada suami, mereka berdua lagi ngamuk. Dari jalan saya udah lihat ini saya akan diserang, mungkin diambil parang dan saya akan dikejar. Saya masuk aja, Tuhan tolong saya. Saya ingin masalah ini selesai. Jadi mereka dua lagi duduk, saya duduk di tengah mereka, pegang pundaknya begini. Saya remas-remas pijit-pijit gini, saya bilang gini, untuk itulah maka saya ada pagi ini. Tolonglah, mari kita selesaikan. Apapun masalahnya, kalau Bapak marah sama saya, terserah. Tapi kehadiran saya hari ini adalah saya pengen masalah yang sudah bertahun-tahun ini selesai. Waktu saya dikasih cuma 5 hari. Saya bilang, Pak, dari gereja kasih saya waktu 5 hari dan saya tidak mau sia-siakan waktu saya. Jadi tolong Bapak Ibu masuk ke dalam kita bicara. Mereka masuk, kami bertiga masuk, Pak. Dan itu masuk peperangan, Pak. Dia ngomong, saya ngomong, waduh udah gak jelas. Itu makian semua yang saya dengar. Terus dia nuntut, saya ini ketua adat. Kamu itu anak kemarin. Terus saya tanya, betul Pak, kalau memang Bapak ini ketua adat, apakah Bapak sudah selesaikan semua adat-adat dari adik saya? Ternyata belum, 1 tahun saya tunggu kabarnya ini belum selesai. Kalau Bapak mau kasih contoh teladan pada saya untuk taat adat, maka Bapak juga harus selesaikan adat dari adik saya. Oh tidak bisa, itu ada waktunya. Saya tuntut, kapan waktunya? Saya sudah datang, setahun lamanya saya menunggu. Bapak harus selesaikan. Oh enggak bisa. Itu saya yang tentukan, iya kapan? Saya tunggu hari ini atau besok. Hari Minggu saya sudah pulang. Diam langsung Pak. Langsung tiba-tiba dari gereja, dari ketua adat masuk. Iya bagaimana? Oke kita selesaikan. Langsung Pak Frans gimana? Mau ngomong? Iya saya mau ngomong hari ini. Saya tidak akan ngomong masalah seputar adat. Karena itu bukan ranah saya, itu bukan hak saya. Saya tidak ngomong hak-hak daripada ayah saya yang sudah meninggal, itu saya tidak ngomong. Yang saya mau selesaikan hari ini adalah perkataan-perkataan kutuk yang disampaikan oleh orang tua kepada saya sebagai anak dan cucu, itu sebagai perkataan yang akan menghalangi saya untuk menerima berkat Tuhan. Jadi saya ingin konfirmasi hari ini bahwa perkataan ini harus saya jelaskan kepada Bapak ini. Dan tolong kalau memang ini salah, tolong sampaikan kepada saya. Saya sudah daftarkan perkataan itu, sudah banyak. Dan saya bilang gini, saya bacakan saja Pak, ini perkataan Bapak yang Bapak ucapkan kepada kami sebagai anak-anak. Kalau memang perkataan ini perkataan guyonan, oke. Tapi kalau ini perkataan serius, saya rasa ini perkataan kutuk yang harus dilepaskan saat ini. Saya baca satu persatu Pak. Sampai selesai, saya bilang gini, kalau belum percaya yang saya tulis, ini ada rekamannya, saya buka kita dengarkan bersama. Semua jadi hening. Beliau yang tadinya ngamuk-ngamuk langsung tunduk, gak ada kata-kata lagi. Saya tanya lagi, Pak, tolong jelaskan, ini perkataan ini maksudnya apa Pak? Langsung dia, kamu ngomong lagi dong, saya nanti aja belakangan. Saat itu Bapak Ibu Saudara saya melihat kuasa Tuhan bekerja. Yang dari tadinya itu sulit diatur, yang dari tadinya ngamuk-ngamuk, setelah saya menyampaikan semua perkataan itu, akhirnya di akhir dari pertemuan itu dia bilang begini, iya saya minta maaf karena semua yang dibacakan tadi itu adalah perkataan saya. Dan hari ini juga saya menarik semua perkataan itu dan saya minta maaf kepada anak saya Frans, kepada semua keluarga saya, kepada semua anak cucu saya, dan ternyata saya salah. Bapak Ibu Saudara, 24 tahun rumit, tapi cara Tuhan bekerja itu hanya 1 jam lebih saja. Semuanya bisa beres. Haleluya, amin. 24 tahun itu sulit bagi saya, tapi bagi Tuhan 1 jam selesai. Semua persoalan selesai. Akhirnya kami buat janji, kalau begitu besok pagi hari Sabtu, besok sore hari Sabtu kita akan doa pelepasan dan doa saling memaafkan. Akhirnya hari Sabtu semua diundang, semua keluarga, anak, cucu, semuanya kumpul penuh kami di rumah.
Akhirnya kami didoakan oleh pendeta dan saling rangkul. Waduh, saya baru merasakan 24 tahun saya hilang dengan keluarga. Saya dipeluk, itu rasanya luar biasa Bapak Ibu. Saya diterima dan saya juga menerima dengan sukacita. Bapak Ibu, selesai sudah semuanya. Tapi yang paling mengerikan adalah selesai acara itu. Sore itu selesai, malam saya pulang, mandi selesai, makan malam Bapak Ibu. Saya makan malam dengan sukacita dengan adik, kami bercerita, aduh rasanya lega ya. Kayaknya kita sudah ada di rumah. Saya pulang di kampung juga, saya tidak ditolak, saya di rumah. Setelah makan selesai, kami berdoa dan saya mau istirahat Bapak Ibu. Tiba-tiba saya kehilangan tenaga Pak. Jantung saya ini kayak berdebarnya kencang sekali. Saya pikir saya bukan penyakit jantung ya. Napas saya hampir sudah mau putus rasanya. Sudah keringatan dan saya hampir jatuh. Adik saya udah nangis. Aduh Kak, ini gimana? Ini rumah sakit jauh, sudah malam gini nggak ada dokter. Gimana Kak? Ya saya juga nggak tahu, saya kok lemas. Hampir Bapak Ibu, saya hampir lewat saat itu. Sudah sampai jam 1 ya Pak, jam 1. Jam 1 Kupang, sini mungkin jam 12. Itu saya udah nggak tahan, napas saya sudah sesak. Mikir saya gini, jangan-jangan saya ini reaksi COVID kayaknya ini. Tapi kok tambah lemas dan saya mau jam 2 itu saya rasanya itu sudah mau hilang. Akhirnya saya nggak tahan, saya telepon Pak Ardian jam 2 pagi. Salam Pak Ardian, ada apa Frans? Pak tolong saya ini sudah sekarat ini Pak, ini rasanya mau pergi sudah saya ini. Harapan saya waktu saya telepon Pak Ardian itu kasih solusi gitu Pak. Soalnya saya sudah sekarat, napas saya sudah nggak bisa lagi. Ya harapan saya gini, oke Frans, mungkin kamu bisa minum ini atau apa kayak gitu, atau ke rumah sakit kayak, atau panggil orang kayak gitu. Yang disampaikan kepada saya, Pak Ardian cuma bilang gini, udah saya udah tahu, kita berdoa aja. Percayalah bahwa Tuhan akan menyertai. Aduh Tuhan, saya lagi sekarat. Percaya saja, sudah. Dan itu memang betul perkataan iman, bahwa ternyata itu serangan balik dari kuasa kegelapan. Kenapa? Karena saya membawa terang kepada keluarga saya. Saya membawa kebaikan untuk keluarga saya. Dan tentu iblis tidak suka. Dan malam itu saya diobok-obok, saya hampir lewat. Tapi Pak Ardian sudah tahu bahwa memang itu mungkin sudah saatnya. Jadi langsung beliau berdoa, dalam nama Yesus saya didoakan singkat, padat dan jelas. Singkat saja, saya rasa waduh Pak, terima kasih banyak. Jam 2 lewat jam 2.30 sudah agak ringan. Jam 4 itu napas saya sudah lega, tapi jantungnya masih luar biasa. Dan paginya jam 7 saya harus berangkat Bapak Ibu, check in jam 7. Jam 6 itu sudah agak baikan. Tapi Tuhan itu ajaib. Sebelum saya berangkat itu saya sudah telepon kakak saya yang ada di Kupang. Kamu segera kembali ke sini, numpang kapal feri hari Sabtu, dan tiba di Alor jam 5 pagi. Jadi sebelum saya berangkat ke bandara, kakak saya sudah tiba dan Tuhan sudah mengaturnya begitu rupa. Jadi urusan adik saya menikah tanggal 8 Oktober itu dihandle oleh kakak saya. Dan segala urusan yang begini rumit selama puluhan tahun, Tuhan sudah selesaikan ketika saya hadir di sana. Dan ketika saya berangkat di atas pesawat juga rasanya aduh Tuhan tolong saya. Tiba di Kupang masih juga. Ketika saya numpang pesawat dari Kupang menuju Surabaya, segalanya hilang total. Dan saya sehat sejahtera sampai saat hari ini. Puji Tuhan. Amin. Nah begini Bapak Ibu Saudara, kenapa saya cerita begini panjang dan lebar, maksudnya begini. Ketika kita punya pikiran yang benar tentang kebenaran, maka Tuhan akan membela kita. Ketika respon kita yang benar terhadap situasi di hadapan kita, maka akan timbul karakter yang benar di dalam hidup kita. Ketika saya menghadapi persoalan itu, sebenarnya saya marah Bapak Ibu. Sebagai anak, sebagai yang tertua ini, hak saya ini diambil semua. Saya pasti marah. Tapi Pak Ardian sudah nasihati bahwa kamu ini membawa terang kepada keluargamu. Nyatakan teranglah kepada keluargamu. Dan ketika itu Tuhan bela.
Dan saya sampai hari ini saya mengucap syukur karena semua urusan yang selama ini membuat saya stres, membuat saya sakit, Tuhan selesaikan dengan begitu rupa. Jadi Bapak Ibu Saudara, percayalah, ketika kita dekat dengan Tuhan, maka segala urusan kita akan Tuhan selesaikan. Puji Tuhan, dan terima kasih banyak sekali lagi. Doa-doa Bapak Ibu, saya diberkati, saya dikuatkan, dan semua persoalan saya selesai. Amin, puji Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya jemput Bapak Ibu semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan siap menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanmu. Haleluya Yesus Tuhan. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat, tiada yang dapat, tiada yang dapat merendahkanku. Amin. Haleluya. Kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang gagah perkasa. Yes. Tuhan yang akan selalu menjadi pembela kami. Amin. Tuhan yang ada di pihak kami. Amin. Jika Tuhan di pihak kami, tidak ada satupun yang sanggup mengalahkan Yes. kami. Kami percaya Tuhan, Engkau penuh kasih. Engkau Tuhan yang penuh Haleluya. kesetiaan. Tak akan pernah ditinggalkan sendirian. Engkau yang meneguhkan kaki yang mulai goyah. Engkau yang mengangkat orang-orang yang mulai lemah. Kami percaya kekuatan tangan-Mu Tuhan yang akan membawa kami naik terbang tinggi Amin. bersama dengan Tuhan. Jemaat kunci Daud yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Amin. kasih sayang Tuhan Yesus, dan Amin. kuat kuasa penyertaan Roh Kudus yang senantiasa menyertai langkah-langkah kehidupanmu. Amin. Penuh dengan anugerah, Amin. penuh dengan kemenangan, Amin. penuh dengan keberhasilan, dibawa dari satu kemuliaan kepada Amin. kemuliaan, Terima kasih. dipenuhi dengan berkat-berkat terbaik dari Allah Bapa di surga. Jadilah berkat, jadilah terang. Tuhan menyertai-Mu senantiasa. Di Haleluya. dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.